Selamat datang Amanda, silakan duduk. Terima kasih ya sudah datang. Bagaimana kabar kamu? Terima kasih kembali, Bu. Akhir-akhir ini saya lagi bingung, saya lagi kehilangan arah, nggak tahu mau cerita sama siapa. Jadi kamu merasa bingung dan kehilangan arah. Bisa kamu ceritakan mengapa kamu merasa bingung dan kehilangan arah? Pacarku, Bu. Akhir-akhir ini kita jadi ngerasa kalau misalkan hubungan yang kita alamin itu toksik. Sebetulnya mungkin aku aja yang ngerasa sih, Bu, kalau dia enggak, karena emang akar sumbernya dari dia. Jadi kamu merasa hubungan kamu yang awalnya baik-baik saja sekarang perlahan menjadi toksik ya? Bisa kamu ceritakan lebih detail bagaimana toksik dalam hubungan kamu itu? Iya, Bu. Kami mulai pacaran di awal SMA. Semuanya berjalan dengan baik pada saat itu. Kami masih sering ngedate, dia masih sering muji saya cantik. Pokoknya semua itu masih baik-baik saja. Tapi tahun kemarin saya mulai kuliah di luar kota yang menyebabkan saya dengan dia hanya berhubungan lewat chat saja. Dan itu juga membuat dia berpikir yang aneh-aneh tentang saya. Entah saya main sama cowok terus, atau saya melakukan hal-hal yang enggak-enggak ke cowok itu. Jadi pokoknya dia makin ngekang tentang kehidupan saya deh, Bu. Jadi awalnya hubungan kalian baik-baik saja. Kalian masih sering menghabiskan waktu bersama. Tapi keadaan perlahan menjadi memburuk setelah kalian LDR ya. Iya, Bu. Bahkan sekarang dia suka ngatur-ngatur gaya berpakaian saya. Alasannya karena bentuk cinta. Padahal dia bisa bilangin baik-baik loh tanpa harus main fisik juga. Karena sekarang dia juga udah mulai main fisik sama saya, Bu. Jadi selain mengatur cara berpakaian kamu, sekarang dia juga mulai main fisik. Boleh kamu jelaskan kekerasan fisik apa yang kamu terima dari dia? Sebetulnya kejadiannya baru tahun ini, Bu. Saya keciduk dia ngefollow cowok lain di Instagram. Posisinya kita lagi jalan bareng dan dia lagi ngendarain mobil juga. Di situ dia langsung rebut HP saya dan nampar saya. Terus saya di situ nangis kenceng, Bu. Nah, pas dia tahu saya nangis kenceng, dia langsung melanin mobilnya dan minta maaf ke saya. Katanya dia kehilangan kesadaran. Amanda, apa yang kamu alami namanya physical abuse. Kamu sudah mengalami hal-hal yang berat, perasaan yang berat. Selama kamu mengalami hal tersebut, apakah kamu memiliki orang terdekat seperti keluarga atau saudara, orang tua yang mendampingi kamu atau mengetahui hal tersebut? Orang tua saya udah nggak ada, Bu. Sekarang saya tinggal sama nenek saya. Teman-teman saya juga nggak terlalu banyak. Kalaupun banyak, saya juga nggak berani cerita ke mereka. Maka dari itu, saya memutuskan untuk mempertahankan hubungan ini karena cuma dia satu-satunya yang bisa saya jadikan sandaran untuk bercerita kalau saya punya masalah. Saya mengerti betapa besar rasa kesepian yang kamu rasakan. Kita semua butuh tempat bersandar, apalagi saat sendirian. Tapi Amanda, kamu berhak merasa aman dan berhak merasa dicintai. Sekarang, bagaimana hubungan kamu dengan dia? Dia masih berusaha untuk minta maaf. Aku mau memaafkannya, tapi aku takut dia mengulangi hal yang sama lagi. Sekarang aja, kalau aku chat dia, aku masih suka ngerasa gemeteran. Amanda, memberikan kesempatan kepada pacar kamu itu memang hak kamu, tapi bukan berarti kamu bisa mengorbankan keselamatan kamu. Apakah kamu pernah mencari cara agar kamu merasa aman saat berada di dalam situasi tersebut? Sejujurnya belum, Bu. Aku terus memaafkannya lagi. Tapi sekarang sepertinya aku memerlukan waktu entah sampai kapan. Gunakan waktumu dengan baik ya Amanda. Kamu berhak kok memberi ruang untuk dirimu sendiri agar kamu merasa lebih paham dengan perasaanmu dan apa yang kamu butuhkan. Jika kamu sudah siap, kita akan bertemu lagi di sini pekan depan. Saya akan menunggu kabar dari kamu. Pelan-pelan saja Amanda, jangan buru-buru. Saya yakin kok kamu punya kekuatan di dalam diri kamu. Semoga di waktu ini kamu menemukan ketenangan dan jangan lupa utamakan keselamatan diri kamu. Halo Amanda, selamat datang. Bagaimana kabar kamu pekan ini? Sudah agak lebih tenang, Bu. Semenjak sesi minggu lalu, saya jadi mikir banyak. Tapi tetap aja, saya masih belum bisa memutuskan apa yang akan saya pilih. Terima kasih ya sudah datang. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pengalaman kamu bersama pacar kamu dan itu membuat kamu terluka. Nah, pada sesi ini
Bolehkah kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana kamu mulai mencintai dia dan tetap bertahan hingga saat ini? Boleh, Bu. Dulu dia baik banget sama aku. Dia suka nganterin aku kemana-mana. Dia juga suka bilang aku cantik. Dia juga jadikan aku satu-satunya orang yang dia percaya. Jadi, kamu merasa sangat istimewa dan diprioritaskan oleh dia. Kemudian dengan itu kamu merasa dicintai. Iya, Bu. Aku merasa cuma dia orang satu-satunya yang ada buat aku. Apalagi semenjak orang tuaku nggak ada. Aku jadi makin ngerasa kalau cuma dia orang terdekat yang aku punya. Kamu merasa kehilangan dan kesepian yang sangat dalam. Kemudian dia datang dengan seluruh perhatian dan pengakuan kepada kamu, sehingga kamu merasa memiliki tempat bersandar. Namun, saat ini apakah bentuk cinta dia kepada kamu masih sama seperti dulu? Kayaknya enggak, Bu. Aku malah ngerasa aku takut kalau dia bakal nyakitin aku lagi, bukannya malah nyaman. Amanda, cinta yang sehat itu membuat kita merasa aman dan dihargai. Nah, sekarang kita bisa mulai melihat cinta yang selama ini kamu alami, kamu dambakan, apakah itu tetap sejalan? Aku jadi mikir, mungkin aku bukan cinta sama dia yang sekarang, tapi aku cintanya sama dia yang dulu. Itu refleksi yang sangat dalam, Amanda. Kira-kira hubungan seperti apa yang kamu inginkan dan langkah seperti apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Saya mau coba jaga jarak dulu, Bu, untuk bisa menentukan apakah hubungan ini mau dilanjut atau enggak. Langkah yang tepat, Amanda. Apa yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mulai menjaga jarak itu? Saya mungkin akan membatasi berkomunikasi dengan dia, seperti membatasi menggunakan aplikasi yang mungkin bisa men-trigger saya tentangnya. Itu bisa jadi awal yang bagus, Amanda. Saya dukung kamu. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini sebenarnya memiliki makna yang besar, karena kamu belajar menempatkan diri kamu di tempat yang aman dan sehat. Kita bisa lanjutkan ini pekan depan. Dan ingat ya, kamu tidak sendiri. Iya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan dan tidak menghakimi saya. Saya jadi ngerasa nggak sendirian. Dengan senang hati, Amanda. Terima kasih ya sudah datang pekan ini. Sampai jumpa pekan depan. Halo Amanda, selamat datang kembali. Gimana kabar kamu pekan ini? Sudah lebih baik dari pekan kemarin? Sudah lebih baik dari pekan minggu lalu, Bu. Saya merasa awalnya sulit banget buat ngejalaninnya. Saya masih suka kangen, tapi saya juga lebih tenang. Saya bisa fokus kuliah dan gak gemeteran lagi kalau lihat notifikasi dari dia masuk. Kamu menunjukkan keberanian yang luar biasa, Amanda. Tentang rasa tenang itu, bisa kamu jelaskan lebih lanjut? Saya ngerasa kayak bebas aja sih, ternyata saya bisa loh hidup tanpa dia. Apakah kamu sudah mulai memutuskan akan tetap melanjutkan hubungan ini atau perlahan melepaskan dia? Saya mulai sadar, Bu, kalau saya terus mempertahankan hubungan ini, saya bakal kehilangan jati diri saya. Tapi sebenarnya saya juga masih takut sih. Takut adalah hal yang wajar kok, Amanda, terutama setelah kamu mengalami rasa trauma yang mendalam. Nah, sekarang boleh saya tanya, apa arti cinta yang kamu inginkan dalam hidup kamu? Cinta itu yang bisa membuat saya menjadi diri saya sendiri, bukan yang bikin saya takut. Cinta yang bisa saling mendukung satu sama lain, bukan malah saling menyakiti. Itu pemahaman yang cukup dalam, Amanda. Kamu sudah bisa membedakan antara cinta yang membangun dan cinta yang melukai. Namun di luar hubungan itu, kira-kira ada hal lain yang sekarang mulai membuat kamu merasa lebih hidup atau lebih bermakna? Iya, Bu, saya sekarang ikut komunitas yang tiap pekan itu ngajarin anak jalanan. Awalnya saya diajak sama teman sekelas saya, tapi sekarang itu jadi kesibukan saya juga. Di sana saya ngerasa nggak kesepian karena teman-teman di sana juga pada perhatian sama saya. Wah, luar biasa, Amanda. Kamu telah memberi makna baru dalam hidup kamu, dan kamu telah menemukan lingkungan yang mendukung. Dengan semua kekuatan dan dukungan yang mulai kamu bangun ini, bagaimana kamu melihat langkah kamu ke depan dalam menghadapi hubungan yang pernah kamu jalani? Saya mau akhiri hubungan ini aja, Bu. Saya tapi nggak mau ketemu langsung. Saya mau kirim pesan aja dengan bahasa yang sopan. Itu keputusan yang sangat berani, Amanda, dan sepertinya langkah ini bisa menjamin agar keadaanmu tetap selamat.
Iya Bu, saya siap untuk itu. Saya karena ngerasa sekarang kalau misalkan saya udah nggak sendiri lagi. Saya bangga sekali dengan langkah kamu, Amanda. Kita akan terus berjuang bersama dalam proses ini. Nah, Amanda, sejauh ini kamu telah membuat banyak sekali kemajuan. Mulai dari keberanian kamu menjaga jarak dengan dia, sampai sekarang kamu telah menemukan lingkungan yang baru. Saya tahu perjalanan ini sebenarnya tidak mudah. Nah, jika suatu saat nanti kamu merasa goyah atau butuh ruang untuk bercerita, saya ingin kamu tahu bahwa tempat ini akan selalu terbuka untuk kamu. Saya percaya kamu akan terus berubah menjadi pribadi yang semakin kuat. Terima kasih banyak Bu, saya merasa jauh lebih baik setelah semua sesi ini. Saya akan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya. Iya, Amanda, saya doakan kamu bahagia dan sehat selalu ya. Jika nanti kamu ingin bicara, kamu bisa kembali kapanpun. Jaga diri baik-baik ya, Amanda. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Iya.